Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Saya Kenzo. saya Raiska. Dan kita dari kelas JS9A. Kita dari grup 5 dan kita akan membahas tentang polusi yang diakibatkan oleh manusia. Jadi yang pertama ini Ada di kehidupan sehari-hari ya. iya, saya ketemu tiap hari. Dan Dari mana aja. Saya pulang sekolah pun menemukan bahwa Iya, ada hal tersebut tetap ada, dan Iya. yaitu bahwa Ya banyak yang bakar ya, sampah sampah sembarangan. tersebut dibakar Iya. tiap hari, Dan ini juga nggak cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia juga ada. tiap hari, tiap minggu, bahwa tiap bulan. Nah, ini kan halnya hal buruk ya. Ada Ada faktor-faktor yang mengakibatkan ke gejala-gejala penyakit. apa aja tuh? Dan kita punya batuk-batuk, yaitu 1, 2 mata merah atau berair yang bisa mengeluarkan nanah gara-gara asap-asap buruk dari sampah. Sampah kan kotor ya. Ada banyak bakteri, Selain itu ada apa lagi? ada ruam, ada mual dan sakit kepala, dan terakhir yang paling parah adalah serangan jantung pada penderita asma. Makanya sangat penting bagi kita untuk yang nggak ngelakuin bakar sampah pada tempat yang sembarangan ya. Sebenarnya boleh bakar sampah tapi di tempat yang benar gitu. Banyak orang yang mengira itu tuh sepele, Iya, kayak sangat sepele, kayak tiap hari dibakar. iya ya udah bakar sampah Bakar aja. sampah kayak memang tidak terlihat efeknya, namun Di jangka panjang baru kelihatan. di jangka panjang kamu akan menyesal. Kita kan mau ada yang namanya Apa tuh? Indonesia Emas 2045 ya. Indonesia Emas 2045. 2045. Jadi di tahun 2045 itu Indonesia akan polusinya berkurang, dan langkah-langkah utama buat kita sebagai masyarakat Indonesia ya untuk stop. Visi misi kita akan terjalan dengan lancar Ya, kita harus 2045. ya stop bakar sampah di tempat yang sembarangan. Kita harus ya serahin buat yang bakar sampah itu yang ke profesional aja. Kayak kita sebagai warga masyarakat umum ya, kita jangan nambah-nambahin polusi lagi gitu. Dan menurut kita harus banget diminimalisir Mm-mm. dengan cara 1, mengurangi sampah ya, dengan memilih produk dalam satu kemasan, Misalnya seperti apa? dan yang bisa diisi Iya, ulang, iya. refill. Itu Dan- sangat membantu kita tidak mendapatkan sampah-sampah. Iya, jadi kita pertama ya kita harus kurangi plastik. Karena sampah plastik yang dibakar itu efeknya lebih gede daripada daun yang dibakar. Itu juga udah dibuktiin secara ilmiah gitu. Jadi buat langkah-langkah kita, pertama kita harus stop beli barang plastik. Yang kedua, kita kurangi ya nyampah di tempat sembarangan. Karena selain polusi, bisa jadi banjir kalau misalnya kita buang sampah sembarangan. Jadi efek jangka panjangnya itu ada banyak banget. Terus tadi selain itu ada apa lagi? Dan kita mendapatkan, yaitu tadi kita membakar sampah tidak boleh dianggap sepele. Itu menurut saya yang paling penting, tidak dianggap sepele. Jadi kalian harus ingat aja di rumah ya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan ingat, selain bisa merusak lingkungan, dan merusak lingkungan udah parah, Iya udah parah banget. jangka panjang akan menimbulkan Jangka pendek, jangka panjang. jangka panjang akan menimbulkan suatu yang bencana alam tersebut. Dan kebiasaan buruk ini juga berdampak dengan kesehatan yang saya omongin tadi. Polusi yang dihasilkan membakar sampah bisa menimbulkan masalah medis, Yang tadi udah disebutin ya. Terus apa aja? dan mulai dari gangguan pernafasan hingga penyakit kronis, yaitu sakit jantung dan hal lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi dampak ini tuh bukan cuma ke ya polusi, terus kayak tempat kita tinggal gitu, tapi juga ke arah kesehatan. Jadi
dua-duanya ke efek gimana kita mau dapat Indonesia Emas 2045 kalau misalnya kita sendiri masih kayak gini. Dan ekosistem kita saja masih kurang. Gimana mau menimbulkan Indonesia Emas 2045? Menurut saya ya, kita harus lebih memperhatikan kepada pemerintah, karena kalau misalnya kita bercermin kepada pemerintah di luar negeri ya, di negara lain itu udah sangat terstruktur buat tempat buang sampahnya, bakar sampahnya, jadi nggak akan terjadi hal-hal seperti yang tidak kita mau gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari negara-negara luar negeri. Nah, kita beri contoh saja yaitu Jepang. Kita kalau misalnya pergi ke Jepang, kita hal pertama yang kita bisa lihat tuh bukan sampah. Beda kayak kita di Indonesia. Kita di Indonesia nyampe, kita lihat kanan kiri aja udah kelihatan sampah. Dan saya berikan satu contoh lagi ya. Got atau selokan di Jepang itu bersih, beda kayak Indonesia. Bayangin, Jepang mempunyai ikan di dalam selokannya. Iya, itu di Indonesia gimana? Aduh, gimana ya? Iya, jadi kalian langkah-langkah pertamanya kita apalagi yang sebelah Khalifah itu ya. Iya. Jadi itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Tidak dibersihkan sejak kelas 1. Sejak TK. Iya. Jadi menurut kita buang sampah pada tempatnya dan pemerintah harus bener. Iya. Oke, itu saja ya guys. Sorry. Ulang. Ya, oke, itu aja yang kita mau sampaikan. Jadi maaf kalau kita ada kesalahan. Ya, kalian jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ya, Nak. Jangan bakar sampah. Ntar generasi kedepannya itu bakal bisa. Itu kita mempunyai generasi baru yaitu bernama generasi beta. Tapi itu benar, itu secara fakta generasi beta adalah dari 2025 hingga 2045 dan ya itu bisa kalau misalnya kita sekarang nggak benar polusi, yaitu generasi mereka tuh bisa lebih baik. Iya, bisa kena dampak ya kalau misalnya kita nggak berhenti buat bakar sampah. Oke, jadi ya itu aja yang kita mau sampaikan. Ada lagi? Udahlah. Gak mau lanjut biar dapat nilai tambahan dari Miss. Iya, kita ada pesan pesan-pesan buat sabar ya guys. Jangan nggak usah di post ya. 2, 3. Happy Teachers Day, Miss siapa? Astagfirullahaladzim. Bercanda guys, kita tahu kok. Iya Miss. Coba. Jangan dilihat.